Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat rahmatullah. Di hari yang mulia ini mari kita bersama selalu mengaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala-galanya kepada kita semuanya. Terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat hidayah yang telah kita terima. Sehingga di hari yang mulia ini kita bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan mudah-mudahan semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin yang berbahagia, khutbah hari ini mengajak kita semuanya untuk selalu meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti benar-benar menjadi hamba Allah yang mulia di sisinya. Hadirin yang berbahagia, saya diberi tema pada khutbah hari ini, yaitu mempersiapkan untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud itu mungkin hari esok tanggal 14 Februari yang akan datang, di mana negara kita punya hajat besar, punya hajat nasional, yaitu memilih seorang pemimpin. Itulah nantinya akan kita persiapkan. Hadirin yang berbahagia, kita ini harus mempersiapkan orang yang akan kita pilih untuk memimpin kita ke depan, agar negeri kita ini negeri yang aman, damai, rakyatnya hidup sejahtera. Memang ada orang yang berpikiran mewujudkan negara damai, aman, sejahtera, adil, makmur itu sulit. Tetapi kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, kita mengikuti pandangan Islam, semuanya yang ada di dunia ini tidak ada yang sulit, asal kita mau. Cuma manusia kadang-kadang mempersulit diri atau memang membuat kita sulit. Itu penyebabnya. Hadirin bahagia, coba kita kembali membaca konsep atau wasiat Sayyidina Ali, di mana beliau ini sukses mendirikan negara yang adil, makmur, damai. Konsep itu atau wasiat itu ada 4 pilar. Ada 4 pilar. Siapa nanti pemimpin yang kita pilih itu sanggup melaksanakan ini? Itu terserah panjenengan, nanti kita pilih siapa yang cocok sesuai dengan hati nurani panjenengan. Konsep itu pertama, atau pilar yang pertama, yaitu hukama'uhum ya'maluna bima alimu. Ini saya rasa 10 tahun yang lalu sudah sampaikan. Mungkin ada yang lupa, ada yang belum mendengarkan. Pemilu tahun 14. Jadi pertama itu para hakim di negeri itu mengamalkan apa yang telah diilmoni, artinya yang telah diterima, diserap pada waktu belajar di kampus, di perguruan tinggi jurusan kehakiman, atau kehakim. Itu yang diamalkan.
terutama apa? Keadilan. Adil. Ini fondasi dasar itu. Ya. Pemimpin harus adil. Hakim harus adil. Adil itu tentunya tidak harus sama, tapi semua merata, menerima, merasakan keadilan. Adil itu tidak pandang bulu siapapun. Kalau salah ya ditindak, kalau benar dibenarkan. Walaupun teman kalau salah disalahkan, walaupun lawan kalau benar ya dibenarkan. Tidak usah dicari-cari kesalahan. Itu namanya adil. Hadirin bahagia. Adil manusia memang tentunya tidak sama dengan adilnya Allah SWT. Tapi kita hendaknya berusaha semaksimal mungkin harus berusaha bisa adil kepada siapapun. Walaupun kepada orang tua sendiri kalau memang salah ya disalahkan. Cuma ada yang menghimbau hakim itu jangan sampai mengadili keluarganya. Jangan sampai menjadi hakim bagi keluarganya. Kenapa? Sulit untuk adil. Mungkin memihak sehingga orang lain yang menghakimi keluarganya itu. Sehingga bisa berbuat adil. Adil bagian. Pilar yang kedua yaitu al-ulama al-juhala'u la yastakbiruna bima la ya'lamun. Di dalam negeri itu orang-orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti, tidak menyombongkan diri dengan apa yang tidak diketahui oleh dirinya atau mereka tidak tahu. Sekarang banyak orang tidak tahu mengatakan saya paling tahu. Saya ngerti itu, padahal tidak ngerti, tidak tahu. Ini yang berbahaya kalau ada orang hidup di suatu negeri. Jadi kalau bodoh, kalau nggak ngerti, ya ngomong aja tidak ngerti. Lebih baik bertanya daripada mengaku seperti itu. Sekarang kan panjangan lihat sendiri ya, di medsos itu. Ya kita nggak usah komentar terlalu banyak, tapi itu yang terjadi. Mereka gengsi kalau dikatakan tidak mau, tidak tahu. Gengsi kalau dikatakan bodoh, sehingga tetap ngotot bahwa saya paling tahu. Yang ketiga, ahniyahum la yabakholuna. Orang-orang kaya di negeri itu tidak bakhil, artinya tidak pelit, tidak kikir. Mereka kaya raya, asetnya cukup besar, hartanya triliunan, ya, paling tidak miliaran. Tapi mereka ini merasa ini titipan Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga mereka ini selalu menyantuni, membantu orang-orang yang membutuhkan, terutama duafa. Ya. Jadi orang kaya tidak mementingkan diri, tapi mementingkan orang lain. Ya. Itu harus ada di dalam suatu negeri. Yang keempat, fuqara'uhum la yastaruna dinahum lidunyahum. Orang-orang fakir di negeri itu tidak menjual agamanya demi dunianya. Artinya orang fakir itu rela berkorban, mengorbankan dirinya, agamanya karena dikasih sesuatu, kemudian dia mengikuti orang lain yang tidak sesuai dengan agamanya. Nah ini tanggung jawab urusan dengan orang yang kaya raya. Kemudian juga pada hakim yang adil. Karena tidak adil, mungkin orang fakir berontak seperti itu akan berbuat sesuatu yang diinginkan. Bah, aku jual agama nggak apa-apa, yang penting aku beres. Itu sebenarnya mereka. Orang kaya harus menyantuni mereka. Dan lagi saat ini, maaf, orang yang merasa fakir itu lebih butuh daripada miskin. Miskin itu kerja, ada hasilnya itu pas-pasan. Kalau fakir, kerja, hasilnya sedikit, selalu kurang. Dan yang merasa kurang ini bukan orang seperti saya panjenengan. Kita semua ini tidak merasa fakir. Ya biasa-biasa aja, tiap hari kerja, makan, sholat, ibadah, selesai. Bersilaturahim. Tidak mikir kalau neko-neko tidak. Tapi orang yang merasa fakir, merasa butuh, merasa kekurangan, itu adalah orang-orang yang diberi Allah harta yang melimpah, kedudukan yang sangat tinggi. Mereka ini yang merasa fakir. Sehingga selalu dia itu ingin menambah harta yang dimiliki.
Sehingga mereka ini juga tega mengambil harta negara. Harta negara itu milik rakyat. Ya, harta rakyat diambil tanpa sah. Karena demi kebahagiaan mereka di dunia. Mereka nggak ingat bahwa harta itu nanti menjadikan bara api di dalam neraka untuk dirinya. Nggak ingat. Walaupun ingat, dia mentang-mentang jawabannya itulah besok. Ya. Jadi kalau orang seperti itu mungkin oleh Allah dilulu, dibiarkan hidup mewah seperti itu. Ya. Kalau bahasa kita ini mungkin dilulu, kalau bahasa Allah mungkin ya diterjemahkan dibiarkan. Ambil apapun, makan apapun silakan. Itu nggak salah diterangkan di surat Al-Isra, nggak salah ayat 128 berapa ya? Nanti dibuka di rumah. Alladzina kafaru wa kadzabu ayatillah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jadi orang yang mendustakan agama, mendustakan Allah itu, ya mereka dibiarkan hidup mewah, makan apapun. Ya, mereka ini tidak sadar, ya, bahwa akunya itu dilulu oleh Allah, nggak sadar. Ya. Maka kita kalau kok hidup terlalu mewah, terlalu senang-senang, kita waspada, harus koreksi ke belakang. Ada apa ini? Saya ini dilulu atau memang rahmat? Saya dibiarkan hidup ini atau memang itu ya memang Allah sayang pada kita? Nah, ini harus kita berpikir, jangan sampai enak aku soge, waspada itu nanti. Apalagi kita diberikan nikmat seperti itu, nggak pernah disedekahkan, nggak pernah disumbangkan kepada mereka yang butuh, justru dikoreksi. Berbahaya sekali, mati tidak dibawa, ditinggal gaya rebutan. Ini yang membuat kita nanti sengsara di akhirat. Hadirin bahagia. Nah, nanti persiapan kita apa? Tadi saya katakan kita siapkan orang-orang yang kita pilih nanti bisa melaksanakan konsep atau wasiat Sayyidina Ali ini. Nah, di antara paslon-paslon itu siapa kira-kira menurut panjenengan semuanya? Saya tidak doktrin siapa, harus ini tidak. Siapa? Tidak harus 1, 2, 3. Dan siapa yang bisa sanggup mumpuni melaksanakan konsep atau wasiat Sayyidina Ali untuk memimpin negeri itu sehingga terwujud negeri yang aman, damai, adil, makmur, sentosa, ya, mungkin sejahtera. Siapa kira-kira menurut panjenengan? Mungkin nanti malam 14 Februari itu panjenengan perlu istikharah. Atau sekarang bisa ditelusuri jejak pendapat, jejak rekam apanya itu ya visi misinya. Itu insya Allah bisa. Terus kalau capres debat capres bisa kita lihat siapa kira-kira menurut panjenengan. Ya, mudah-mudahan hadirin bahagia dengan ijtihad kita, ikhtiar kita yang maksimal, Allah akan memberikan petunjuk untuk memilih siapa. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang baik atau yang terbaik untuk kita semua. Sehingga kita ini ke depan akan dipimpin oleh orang-orang benar-benar beriman dan bertakwa yang kokoh. Sanggup melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya. Sanggup melaksanakan tugas negara sebaik-baiknya. Sehingga kita hidup itu bisa sejahtera. Terutama adil, makmur. Ya. Sehingga kita ini akan hidup di dunia bahagia. Di akhirat insya Allah bahagia. Demikian aku lupa Anda. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa tafadhal muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hadiah bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk kita semuanya. Insyaallah sabda Nabi itu demikian. La tahtalifu. Kalian jangan silang sengketa. Artinya kalian jangan berselisih. Kalian jangan saling mencemooh. Kalian jangan saling memfitnah. Kalian jangan saling mengadu domba. Ya. Itu pesan Nabi. Wa inna mangkana qablakum. Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu ikhtalafu. Mereka ini selalu bersilang sengketa. Selalu cekcok, selalu olok-mengolok, memfitnah dan sebagainya. Sehingga mereka ini korat-karit atau kotar-katir nggak bersatu, kemudian halaku, hancur mereka ini. Hancur, binasa. Ya. Hadis ini riwayat Ahmad. Masuk hadis ini hadis yang bahagia. Kita ini harus kompak. Harus bersatu-satu suara untuk menentukan pilihan kita. Untuk memilih orang-orang yang kita percaya menjadi pemimpin kita. Jangan saling cemooh, saling mendorong ke sana ke sini, ngomong fitnah. Di medsos begitu, sudah biarkan, kita nggak usah ikut-ikut. Tapi kalau bisa, kita pun kita harus ngerem. Kenapa? Berbahaya bagi semuanya, kita akan kalah. Maka harus satu komando. Siapa yang kita pilih? Kalau kita kalah, kita nggak akan bersuara, nggak bisa memimpin dunia negara kita ini. Apalagi kita memperjuangkan Islam. Kenapa? Mungkin di antara tahun itu ada orang-orang yang kepingin maju Islam, mungkin. Atau memang nanti dipimpin oleh orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Sehingga Islam akan tenggelam. Maka kita wajib bersatu, wajib satu suara, harus kompak. Ya, sekali lagi harus kompak, satu komando. Nanti dilihat kita dengan siapa komando kita. Kita harus ikut. Kenapa kita harus punya pemimpin, Imam? 3 orang saja kata Nabi harus ada pemimpinnya untuk menentukan arah. Apalagi satu negara harus punya. Siapa itu? Ya, kalau menurut ceramah siapa itu Pak Bang Samudra itu kita harus punya IT. Itu yang punya iman dan takwa. Siapa di antara mereka iman takwa yang paling kuat? Itu kita pilih. Yang paling kuat, artinya kalau iman takwa kuat, insya Allah dia itu teguh memegang aturan Islam, teguh memegang aturan negara, selalu ingat orang bawah, ingat umat. Ya. Kemudian punya staf, S itu yaitu sidik itu jujur, nggak bijui, nggak bohongan, ya jujur. Ya. Kemudian T. Ya, itu tablet menyampaikan yang benar sehingga rakyatnya itu selalu berbuat yang benar. Maaf singkat saja. A. Amanah. Jadi pemimpin itu harus amanah. Amanah itu diserai apapun. Ini sering saya ulang ya. Diserai apapun itu harus beres dan memang beres. Kenapa? Dia itu amanah. Laporannya sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Uang masuk 50, keluar 50. Syukur-syukur kalau bisa tidak sampai 50. Dan hasilnya itu memuaskan. Itu aman. Fatonah cerdas. Ya, cerdas itu mudah tanggap, cepat tanggap, nyalinya kuat, ya. Kemudian bisa memikirkan apa yang dirasakan oleh rakyat. Tahu bahwa begini rakyat ini, begitu petani itu, begitu nelayan. Itu cerdas. Maka sekali lagi nanti hati-hati, waspada kalau memilih, jangan sampai keliru. Kalau keliru nanti dosanya kita juga ikut menanggung. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Allah memberikan seorang pemimpin yang terbaik untuk kita semua. Sehingga kita selamat di dunia akhirah. Kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Anak-anak kita pun insya Allah selamat juga. Kenapa? Yang kita pikirkan anak cucu kita. Kalau kita mungkin gak lama, mungkin sekian tahun sudah 16 sudah dipanggil Allah. Ya mudah-mudahan tidak hari ini, tidak bulan depan. Ya, tapi pasti itu kapan?
Tapi anak kita kan masih balita-balita ini yang menanggung nanti kalau kita ini memilih seorang pemimpin yang keliru, ya, yang tidak sesuai dengan hati nanti, tidak sesuai dengan pedoman Islam yang kita ikuti. Hadirin bahagia, itulah khutbah pertama awalnya, khutbah awal dan keduanya. Mudah-mudahan ya ada manfaat. Kalau ada kekurangan, ya, kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ij'alna adzaban jahannam inna adzaba kana rahman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi wa ala Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'duna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa la'anahum wa lahum 'adzaban muhina. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum